Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanin. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur bi hidayatil Qur'anil Karim wa bi hudan nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama. Asyhadu an la ilaha illallah la na'budu illa iyyah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qaidina wa za'imina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man ittaba'al huda bid'awati bi ihsani ilmiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarumul fasiqun. Jamaah salat Jumat yang diberkahi. Rasa syukur tentunya terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita masih diberi kemudahan Allah untuk memenuhi panggilannya melaksanakan salat Jumat. Tentunya pada kesempatan yang mulia ini kita tidak lupa mendoakan saudara kita di Gaza yang saat ini masih mengalami kondisi yang sangat sulit. Kita doakan mudah-mudahan mereka tetap tabah menghadapi berbagai macam ujian dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa segera membebaskan diri dari penjahat laknatullah alaihi Yahudi. Salawat dan salam tentunya akan terus kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita bimbingan, memberikan kita arahan sehingga kita tahu cara kita mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Imran ayat 110 di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah arahan kepada kaum muslimin agar mereka mampu menjadi umat yang terbaik, yang mampu mengupayakan panji-panji keadilan. Tentunya inilah satu hal yang memang harus kita upayakan dan kita usahakan agar kebaikan akan terus bertebaran di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan contoh suri tauladan khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah dengan ketabahan dan keuletan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berusaha menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Maka kondisi masyarakat jahiliyah yang sebelumnya jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala secara bertahap terjadi satu perubahan. Ayat ini memberikan satu dorongan kepada kaum muslimin agar tetap memelihara sifat-sifat utama agar mereka mampu menjadi umat yang paling baik di dunia. Tentunya ketika kita ingin betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang terbaik, maka ada dua sifat utama yang memang harus dimiliki.
Yang pertama apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf. Bagaimana kita terus berusaha untuk mengajak orang kepada kebaikan, tunduk dan patuh di bawah naungan Islam, hidup aman tentram di bawah panji-panji keadilan. Padahal sebelumnya mereka adalah umat yang berpecah belah, yang selalu kacau balau, saling berperang satu dengan yang lain. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempersatukan mereka, Aus dan Khazraj, yang lebih dari 100 tahun mereka selalu berperang, mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Tapi ketika Rasulullah datang kemudian memberikan penyadaran kepada mereka untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka mereka terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang pertama ini tidak boleh kita berdiam diri untuk terus melakukan upaya-upaya beramar ma'ruf, mengajak kebaikan dimanapun kita berada. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan pada kita, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri dan keluarga dari api neraka. Artinya ini adalah upaya-upaya agar kita terus menyeru untuk mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, tentunya sifat utama yang harus kita miliki sebagai seorang muslim adalah upaya untuk mencegah kemungkaran. Dan sekarang kita melihat kemungkaran yang begitu luar biasa. Kemungkaran bukan hanya kaitannya dengan satu aspek saja, tapi kemungkaran dalam multi dimensi. Dan ini kita lihat dari berbagai macam kasus. Ketika kemungkaran begitu luar biasa, apakah penyalahgunaan wewenang, apakah kaitannya dengan korupsi, apakah kaitannya dengan melakukan rekayasa hukum. Ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa pada saat ini. Maka upaya untuk bernahi mungkar tentunya ini tidak ada istilah berhenti, tapi bagaimana terus diupayakan. Apalagi ketika kita harus bernahi mungkar dengan regulasi yang tidak lagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, regulasi yang membebaskan jual beli miras. Ini adalah sebuah regulasi yang bentuknya adalah kemungkaran. Jadi kalau kita lihat di regulasinya, bahwa miras 0 sampai 5% itu bebas dijual belikan. 5 sampai 15% baru di sana ada kontrol. 15% ke atas baru ada pengawasan. Nah, ini jelas regulasi yang mungkar, yang tentunya bukan sesuatu yang kemudian kita biarkan begitu saja. Begitu juga kaitannya dengan regulasi yang berkaitan dengan judi online yang sekarang sangat luar biasa. Ya, bahkan kita lihat bagaimana informasi yang ada dalam tahun 2024 saja transaksi ini 900 triliun, bisa kita bayangkan. Transaksi judi online itu 900 triliun. Yang diikuti oleh 8,5 juta rakyat Indonesia. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Begitu juga penyalahgunaan wewenang yang kita bisa saksikan pada saat ini. Kita baru saja menyaksikan kasus ya, seorang guru yang tidak melakukan apapun, kemudian dituduh dia telah melakukan pemukulan kepada siswa. Begitu juga kasus Cirebon, ketika orang tidak ngerti apapun kemudian dituduh melakukan pembunuhan. Ini kan satu hal yang sangat luar biasa, kemungkaran yang sangat luar biasa. Dan ini bukan satu dua kasus, banyak sekali kasus. Maka persoalan yang mungkar ini menjadi persoalan yang serius. Kenapa? Karena kemungkaran masuk di berbagai macam segmen kehidupan. Sehingga kita sebagai kaum muslimin tentunya tidak dibolehkan untuk berdiam diri ketika melihat aneka ragam kemungkaran ada di seputar kita. Bahkan Nabi sendiri menegaskan, "Idza ra'a minkum mungkaran
wal yughayyir. Kalau kalian melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadihi. Tidak bilisani, tidak biqalbi, tapi yang ditekankan oleh Rasulullah adalah apa? Adalah dengan kekuatan. Maka Allah sendiri juga menegaskan berkaitan dengan upaya untuk jihad, untuk berjuang menegakkan keadilan dan juga kebenaran, ya, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Pada ayat ini Allah menegaskan kepada kita, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu wa jahadu. Nah, di sini ada dua hal yang ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ragu-ragu dan mereka memiliki keberanian untuk berjihad. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Maka salah satu jihad kita pada saat ini adalah bagaimana jihad secara mal untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Ini salah satu bentuk jihad kita pada saat ini. Kemudian juga bagaimana kita terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya dukungan-dukungan dengan berbagai cara. Sehingga kalau kita lihat apa yang ada di Gaza itu, Masya Allah ya, bagaimana sampai ketika anak kecil itu ditanya siapa yang paling peduli dengan kalian, mereka menyebutnya Indonesia. Mereka begitu merasakan bagaimana dukungannya begitu luar biasa rakyat Indonesia kepada perjuangan mereka. Maka dua hal ini menjadi satu hal yang terus kita pelihara dan kita jaga, yaitu beramar ma'ruf dan juga bernahi munkar. Tidak cukup dengan hanya beramar ma'ruf saja, sementara kemungkaran-kemungkaran ada di seputar kita. Begitu pula dalam konteks politik kita juga perlu beramar ma'ruf dan juga nahi munkar. Ketika kemungkaran begitu luar biasa, ya, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam pola. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 110. Sehingga persoalan nahi munkar ini menjadi satu hal yang harus dan terus kita lakukan dalam upaya bagaimana agar kemungkaran-kemungkaran itu tidak semakin berkembang, tidak semakin tumbuh. Tidak seperti yang kita lihat pada saat ini, kemungkaran begitu luar biasa, kemungkaran begitu angkuh, karena mereka memiliki power yang sangat luar biasa di berbagai macam sektor, di berbagai macam lini kehidupan. Maka inilah yang terus kita usahakan dan kita perjuangkan agar kita tidak ragu-ragu berjihad dalam rangka untuk melakukan nahi munkar, karena kemungkaran begitu luas spektrumnya, kemungkaran begitu banyak cabang-cabangnya, kemungkaran begitu luar biasa pada saat ini. Sehingga ini yang harus kita cermati bersama, sehingga kita tidak kemudian merasa kita baik-baik saja, tidak. Kondisi kita saat ini sangat luar biasa. Bagaimana regulasi-regulasi yang menyusahkan rakyat ini bukan semakin hari semakin berkurang, tapi masih semakin bertambah. Ini satu bentuk kemungkaran yang berkaitan dengan regulasi. Apakah itu undang-undang Omnibus Law, apakah undang-undang yang lain yang kemudian memberikan satu upaya-upaya pembiaran kemungkaran. Sehingga kalau kemudian kita sebagai seorang yang beriman membiarkan, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita berusaha bagaimana kita mengupayakan kita tidak memberi ruang kesempatan orang untuk melakukan kemungkaran. Minimal jihad yang kita lakukan adalah kita tidak memberi ruang
untuk orang melakukan kemungkaran. Ketika orang akan melakukan judi online dengan membeli pulsa, kita tidak menyediakan pulsa untuk judi online. Ketika orang akan melakukan pinjol, bagaimana kita tidak memfasilitasi untuk orang melakukan pinjol. Ketika orang ingin melakukan mabuk-mabuan, bagaimana kita tidak berikan fasilitas, kesempatan untuk orang melakukan itu. Itu paling tidak bagaimana kita menjaga agar orang tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran. Inilah langkah yang minimal yang bisa kita upayakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberi kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita support agar kita terus berusaha menjadi umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Tentunya tidak akan banyak menghalangi kita, tetapi yang banyak tantangan adalah ketika kita bernahi mungkar. Ini tantangannya sangat luar biasa. Apakah tantangan dari sistem, apakah tantangan dari regulasi, apakah tantangan dari lingkungan. Nah, ini satu hal yang perlu kita cermati bersama. Mudah-mudahan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingatkan kita ketika kita lalai maupun ketika kita lupa. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi ayatin wa dzikril hakim. Taqabbalahu tilawatahu innal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qaidina wa ja'imina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man ittaba'al huda bid'awati bi ihsani ila yaumil. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberi semangat, diberi kekuatan untuk bernahi mungkar, dan kita memohon kepada Allah untuk terus diberi keberanian untuk melakukan ini, karena dengan cara inilah kemungkaran-kemungkaran yang ada di seputar kita paling tidak terfasilitasi, paling tidak ada ruang-ruang yang bisa kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kemungkaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika liman arada bil Islam wal muslimina bi Ghaza su'an fadammirhum wa mazik suhufahum. Allahumma ansur ahlul Palestin ala man adahum. Allahumma subu ramyahum. Allahumma thabitil artah taqtamihim. Allahumma ij'alna ra'adaihim bi radi wa salaman ala muslimin. Allahumma ij'alil aqsa muharrazan minal ihtilal wajma' lahu tahta rayatil Islam wal 'adl. Allahumma ij'al Palestin baladan amina ya rahman rahim. Allahumma inna na'udzubika liman arada bil Islam wal muslimina bi Indonesia su'an fadammirhum wa mazik sufufahum.
اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.